Oke, yang mau sekarang kita bahas adalah Bank Danamon ya, atau BDMN. Nah, jadi Bank Danamon ini kan kegiatan usahanya yang utama adalah di bidang perbankan ya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, dan juga tabungan bank dalam mata uang rupiah maupun asing. Nah, serta memberikan pinjaman kepada masyarakat. Nah, kegiatan usahanya atau penunjang dari Danamon antara lain mencakup penerbitan surat utang, menjadi penjamin, melakukan kegiatan anjak piutang, kartu kredit, dan bertindak sebagai wali amanat atau bank kustodian. Nah, sampai dengan Desember 2018, Danamon memiliki 1.100 kantor cabang, antara lain kantor cabang konvensional, unit Danamon simpan pinjam, kemudian ada unit syariah, serta kantor-kantor cabang anak perusahaannya. Nah, Danamon memberikan kepada nasabahnya akses ke 1.400 ATM, termasuk melalui kerjasama dengan ATM Bersama dan juga Alto di 33 provinsi, dan 70 mesin setor tunai dengan jangkauan layanan dari Provinsi Aceh di ujung utara Pulau Sumatera hingga di Papua. Nah, sebagai bank universal, Danamon telah mengembangkan beragam bisnis perbankan, dari perbankan mikro melalui Danamon simpan pinjam, perbankan retail, perbankan syariah, hingga perbankan UKM, dan juga komersial, dan juga perbankan korporasi, serta layanan pembiayaan otomotif, asuransi umum, dan pembiayaan barang konsumtif melalui Adira Finance, Adira Insurance, dan juga Adira Credit. Nah, untuk pendapatan sendiri, yang kalau kita lihat dari laporan keuangannya, di tahun 2022 berhasil memperoleh pendapatan senilai 17.393 triliun ya, turun tipis dari 2021 atau secara year on year yang sebesar 17,75 triliun. Nah, untuk laba bersih sendiri, selama setahun 2022, perseroan berhasil memperoleh laba bersih senilai 3,3 triliun, justru naik 100% dari secara year on year ya, dari tahun 2021 senilai 1,57 triliun. Nah, kemudian ada berita yang pertama di sini adalah Bank Danamon yang berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menaruh perhatian khusus di industri otomotif. Nah, bank milik MUFG ini ya, atau Mitsubishi ini, itu telah menyiapkan produk dan layanan yang menyasar dari hulu ke hilir industri otomotif. Transaction Banking Head dari Bank Danamon mengatakan industri otomotif adalah industri yang besar dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, Danamon Group berkomitmen untuk mendukung industri ini, salah satunya dengan menjadi official bank partner dalam ajang Indonesia International Motor Show atau IMS 2023 di Jakarta. Nah, kemudian berita yang kedua di sini datang dari Bank Danamon yang telah menyiapkan belanja modal atau capital expenditure atau CAPEX untuk pengembangan teknologi sampai 1,7 miliar di tahun 2023 ini. Nah, Wakil Direktur dari Bank Danamon itu mengatakan bahwa dana tersebut naik bila dibandingkan dengan posisi di tahun lalu. Nah, tahun 2022 mereka berinvestasi sekitar 90 juta dolar ya untuk CAPEX. Tahun ini mereka akan perkirakan antara 100 sampai 115 juta untuk CAPEX, yang dimana ini artinya 1,5 triliun sampai 1,7 triliun. Oke, berita yang ketiga di sini datang dari Bank Danamon dan juga Mitsubishi itu telah melakukan penempatan dana sebesar 1,49 triliun rupiah pada proyek dana Ventura bersama MUFG Innovation Garuda Number One Limited Investment Partnership atau Garuda Fund. Nah, dana tersebut akan dimanfaatkan untuk berinvestasi di startup seperti teknologi finansial. Nah, Garuda Fund ini dimaksudkan untuk melakukan investasi strategis pada sektor keuangan digital Indonesia yang dinamis dan juga kompetitif dengan penekanan investasi kepada perusahaan rintisan atau startup platform keuangan digital atau fintech. Nah, kemudian berita yang keempat di sini datang dari BDMN atau Danamon yang mencatat jumlah nasabah pada bisnis pengelolaan kekayaan atau wealth management mengalami pertumbuhan hingga 25% hingga Agustus tahun 2022 secara tahunan. Nah, perseroan meyakini jumlah nasabah wealth management tetap mampu tumbuh meski inflasi tinggi yang membayangi. Nah, wealth management head dari Bank Danamon itu mengatakan saat nasabah bertambah, peningkatan dana kelolaan terjadi lebih signifikan. Dia mencatat uang nasabah kaya 40% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu atau 2021. Nah, meski demikian, tidak disebutkan besaran dana yang dikelola oleh pengurus kekayaan nasabah tajir atau wealth management tadi di Danamon.